Untuk membahas lebih dalam terkait Putri Chandrawati yang belum ditahan hingga kini, kita sudah terhubung dengan dosen Fakultas Hukum UII, Dr. Muzakir. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Muzakir. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muzakir, ini seberapa penting sebenarnya Ibu Putri Chandrawati dalam pemeriksaan kemarin, Pak? Ya, saya kira di antara para tersangka yang sudah diperiksa semuanya dan ini pada giliran yang terakhir itu pemeriksaan terhadap tersangka Ibu Putri. Ya, jadi ini yang menjadi sebut saja kata kuncinya adalah keterangan sebagai tersangka yang terakhir yang diperiksa itu ada dua kemungkinan. Apakah dia cocok dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para tersangka sebelumnya karena itu dituduh dalam melakukan perbuatan itu adalah penyertaan gitu, dalam pasal 55, 56. Ya. Ini ada kecocokan atau tidak? Ya. Jadi kalau tidak ada kecocokan, kalau tersangka-tersangka lain itu ternyata sudah menyampaikan ada kecocokan misalnya gitu ya. Satu yang tidak cocok bagaimana ini? Ini beban Ibu Putri menurut saya agak berat ya. Kalau tidak cocok bisa dituduh dia memberi keterangan yang menyulitkan dan sebagainya itu karena ketidakcocokan tadi. Mungkin yang cocok itu benar, mungkin juga tidak benar kan pengujiannya nanti melalui penyidik yang akan menguji gitu. Yang kedua adalah kalau keterangan dia terkoneksi ternyata punya benang merah yang sama dengan keterangan sebelumnya, saya kira itu akan lebih mudah Ibu Putri untuk ternyata keterangannya adalah sama, berarti prosesnya mungkin tidak berulang-ulang untuk diperiksa. Dan yang paling penting dalam konteks ini adalah keterangan disampaikan secara jujur sesuai dengan apa adanya gitu. Saya yakin semuanya kalau disampaikan keterangan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan keterangan apa yang diperbuat dan sebagainya itu, dia akan mudah ada titik temu atau benang merahnya itu agak mudah. Perkara nanti masing-masing punya motif itu berbeda-beda itu nggak menjadi masalah gitu. Meskipun objek kejahatannya adalah sama. Berarti harus ada benang merahnya begitu ya Pak. Mungkin itu nanti akan dilakukan ketika pemeriksaan konfrontir yang akan dilakukan juga terhadap 3 tersangka lainnya begitu. Lalu menurut Pak Muzakir, materi utama apa yang seharusnya masuk dalam pemeriksaan perdana Putri Chandrawati sebagai tersangka kemarin? Ya, tetap aja konsistensi daripada penetapan tersangka sebelumnya bahwa Ibu Putri ini dijadikan tersangka karena pembunuhan berencana. Ini yaitu fokusnya penyidikan ya tidak pada yang lain-lain. Penyidikan fokusnya kepada pembunuhan berencana. Nah, kalau misalnya ada banyak yang diberitakan tadi disebut sebagai seolah-olah dia itu sebagai korban dari pelecehan seksual dan sebagainya, yaitu boleh aja ngomong apapun dalam satu konteks itu, tetapi dia tidak ada koneksi dengan perbuatan pembunuhan berencana atau sangkaan pembunuhan berencana. Jadi kalau itu yang terjadi ya mungkin ada 2 sesi di sini. Sesi yang pertama itu adalah dia berarti tidak membantah bahwa dia terlibat dalam pembunuhan berencana. Entah itu statusnya nanti sebagai namanya penyertaan dalam penganjuran karena dengan suaminya begitu. Yang kedua adalah apakah dia menjadi korban atau tidak, ya itu bukan tugasnya penyidik hari ini. Karena penyidik hari ini tuh benderanya atau cantolan dasar hukumnya adalah 340, 339, pasal 55 dan 56. Jadi kalau itu tidak dalam koridor itu, ya barangkali keterangannya akan dicatat, tetapi ya catatan itu akan dilampirkan. Biasanya itu seperti itu saja, tapi itu tidak menentukan tentang bahwa beliau ini terlibat dalam penyertaan dalam penganjuran begitu. Baik, lalu kalau kita tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa kalau dari kuasa hukum Ibu Putri itu tetap kukuh bahwa dirinya ini adalah korban pelecehan seksual. Namun laporan pelecehan seksual sendiri sudah dibantahkan oleh yang dialamatkan ke Joshua ini sudah dihentikan begitu. Bagaimana menurut Anda, apa kejanggalan antara Bu Putri ini? Ya, kejanggalan nanti akan begini ya. Kalau dari awal sudah dimulai dia jadi korban, ya, saya kira dia memang sudah membuat start berargumen dalam proses penyidikan itu adalah sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Tetapi penyidik pada mulanya memeriksa dan kemudian menyimpulkan bahwa laporan itu tidak cukup bukti. Maksudnya laporan tidak cukup bukti apa?
pihak pelapor sendiri tidak mengajukan bukti apa bahwa dia itu dilakukan pelecehan seksual. Yang kira-kira kalau dalam bahasa orang melapor pada umumnya itu adalah bukti-bukti petunjuk awal dari para pelapor ini. Buktinya apa sih sesungguhnya kamu menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual? Tapi ingat loh, ini pelakunya adalah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Ini yang menjadi penting dalam konteks pembuktian tadi. Jadi kalau itu laporannya itu tidak benar sudah dikembalikan, berarti starting point pertama itu sudah dinyatakan bahwa itu tidak ada alat bukti dan tidak cukup bukti, berarti itu laporannya tidak diterima. Istilah bahasa namanya hasil penyelidikannya negatif perbuatan pidana gitu. Jadi kalau negatif perbuatan pidana laporannya berarti tidak benar, tidak benar. Nah kalau tidak benar ini maksudnya apa gitu? Ini tergantung niatnya mereka itu apa. Kalau niatnya yang bersangkutan ini adalah mengalihkan perhatian, terus kemudian membuat laporan palsu dan sebagainya, ya jadinya dia laporan palsu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia benar laporan palsu, kontennya itu mengandung unsur penghinaan loh dalamnya, karena menyebut nama orang sebagai pelaku yang orang itu mati. Gitu. Nah ini nanti ada kejahatan yang berdiri sendiri, itu yang disebut sebagai penghinaan terhadap orang yang mati. Ya. Jadi bergeser lagi dalam konteks ini. Jadi makanya kita kembalikan lagi. Nah, sekarang tergantung pada niatnya apa. Kalau niatnya dia adalah untuk mengalihkan perhatian dari tindak peran dia sebagai pelaku penganjuran tadi, penyertaan penganjuran, berarti upaya melaporkan kepada penyidik atau kepada polisian tentang dia korban pelecehan seksual itu berarti teknik untuk mengalihkan perhatian. Tapi seandainya dia bisa buktikan bahwa dia adalah sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual, itu perkara juga tidak bisa dilanjut karena terdakwa adalah pelakunya itu sudah mati. Sudah gitu mati. Ya. Mati. Jadi ini agak blunder sedikit ya. Kalau dilanjutkan dia juga tidak diproses. Iya. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, dia sendiri bisa diproses gitu. Karena ya dengan laporan itu ya Pak ya? Kalau itu bagian daripada teknik namanya mengalihkan, menutupi kejahatan utamanya, namanya obstruction of justice. Ya. Jadi kalau itu bagian di situ malah justru nggak menguntungkan kepada Ibu Putri sendiri gitu. Baik, lalu tadi kita juga sempat berbincang dengan Kadif Humas Polri, Pak Dedy Prasetyo begitu, mengenai kondisi Ibu Putri saat ini yang lebih ke terdampak dalam psikologinya begitu Pak, karena kan sempat disebut bahwa Ibu Putri ini sakit, bahkan dia sempat tidak hadir pada pemeriksaan yang awal itu karena dia sakit begitu. Apakah kondisi dari Ibu Putri saat ini akan menghambat proses hukum begitu? Ya, tadi kalau benar bahwa hasil pemeriksaan dokter dan juga psikolog atau psikiater itu dinyatakan dia kondisi yang sakit, begitu ya. Sakit itu ada dua kemungkinan ya. Sakit yang masih bisa memberi keterangan dalam pemeriksaan penyidikan itu, atau sakit yang tidak mungkin bisa memberi keterangan. Kalau disimpulkan 12 jam bisa bertahan dalam rangka untuk memberi keterangan kesaksian sebagai tersangka, saya berpendapat bahwa berdasarkan analisis dokter dan juga psikiater ini ya, psikiatri ini adalah menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu bisa diperiksa. Gitu. Kalau bisa diperiksa itu artinya hasil keterangannya itu bisa dijadikan alat bukti dalam proses perkara pidana yang bersangkutan itu. Jadi saya kira itu. Yang kedua adalah kalau itu misalnya sehat walafiat, dalam arti meskipun ada gangguan sakit tapi sehat walafiat diperiksa, ya menurut saya itu semuanya sudah sehat walafiat. Artinya sehat tidak sehat sepenuhnya kalau memang itu sakit, tapi bisa diperiksa dalam rangka pembuktian perkara pidana. Maka keterangan yang disampaikan itu bisa dijadikan alat bukti dalam perkara pidana.